Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaraku, kita akan membicarakan sesuatu yang cukup eh, unik tetapi juga sangat memberkati tentang Yesus membangkitkan orang mati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu supaya Tuhan yang menolong kita. Tuhan Yesus, Engkau yang memiliki firman. Engkau yang mengangkat firman itu dengan kekuatan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dalam pikiran, jiwa, dan perasaan, bahkan nyawa kami, Tuhan, ada di dalam firman-Mu. Pada saat ini, Tuhan, aku minta berkat Tuhan, supaya aku membicarakan kebenaran Tuhan, kami membicarakan apa yang menjadi maksud Tuhan. Berkati Tuhan, kami minta di dalam nama Yesus. Amin. Saya mohon izin sebentar, Andre, saya baru mau khotbah sebentar, maaf. Iya, maaf. Ya, oke. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bacakan saja dulu karena bagaimanapun kita harus membaca firman karena ini penting. Dari Yohanes 11 ayat 37 sampai dengan 44. Saya akan bacakan cepat, tetapi nanti secara ekspos saya akan baca ayat demi tidak semua ayat. Tetapi dari ayat 37 Yohanes 11, tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38, maka masgulah pula hati Yesus. Lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43, dan sudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aku mengalami kejadian yang sangat berat pada tanggal 23 September, saudaraku. Dan ini dampaknya luar biasa, serangan-serangan justru dari orang-orang yang belum pernah merintis gereja. Ya, jadi bukan hamba-hamba Tuhan tetapi tidak merintis gereja. Jadi mereka hanya menggembalakan tetapi digantikan. Nah, serangan itu begitu hebat. Saya menangis 2 hari, saudaraku. Tetapi saya belajar bahwa saya tidak akan membalas apapun kepada orang yang tidak mengerti. Jadi percuma juga membalas. Saya diam saja, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kejadian ini sungguh berat. Lalu saya dapat ayat ini ketika justru pada tahun baru. Saya dapat ayat ini, saya tersentak waktu saya baca ini. Saya malah kayak Lazarus, saudaraku. Saya ini sudah mati, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan mau menghidupkan, hidup. Amin. Haleluya. Tuhan katakan Lazarus bangkit, ya. Jadi saya mendapat kekuatan yang sangat besar daripada ayat-ayat ini. Oke, saudaraku, mari kita bahas ayat ini. Dalam ayat yang ke-37, beberapa orang di antaranya berkata. Jadi ada yang tidak ngomong, tapi ada yang ngomong. Ia yang memelekkan mata orang buta
tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Saudara, perkataan ini memberikan muatan merendahkan kuasa Tuhan. Ia yang memelekkan mata orang buta, masa tidak sanggup bertindak sehingga orang ini tidak mati? Saudaraku, dia tidak tahu bahwa Yesus bisa membangkitkan. Tetapi dia membicarakan ini sehingga orang ini tidak mati, maksudnya sebelum itu. Nah, saudaraku, perkataan ini memberikan muatan merendahkan kuasa Tuhan. Ayat 38 dikatakan, maka masgulah pula hati Yesus. Banyak orang berprasangka, banyak jemaat atau banyak hamba Tuhan juga mungkin ada yang berkhotbah, masgul itu sedih. Itu bukan sedih, saudaraku. Dari bahasa aslinya embria mauimai. Itu artinya menjadi kesal. Masgul itu kesal. Dalam dalam kamus bahasa Indonesia juga membuat jengkel, membuat marah. Jadi bukan sedih, saudaraku. Jadi waktu masgul itu hati Yesus jengkel, kesal karena orang-orang itu ngomong seperti yang di ayat 37 itu. Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Oh, itu ngomongan itu yang membuat hati Yesus menjadi masgul. Saudaraku, saya ingin berbicara bahwa di dalam Mazmur 42 ayat 4, Daud pernah menangis. Dia katakan, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ia menangis dengan masgul. Artinya, ia menangis dengan kesel terhadap orang-orang fasik yang mengatakan, di mana Allahmu itu? Mana Allahmu? Saudaraku, memang kita tidak usah membela Allah ya. Kita tidak usah membela Yesus. Banyak orang membela Tuhan, membela agama. Kita tidak perlu membela Yesus yang akan berperang, Yesus yang akan berurusan dengan orang yang tidak mempercayainya, dengan orang yang menghina. Memang ada ayat mengatakan ngeri benar orang yang menajiskan darah Yesus. Memang ngeri. Tetapi saya mau bicara gini. Daud itu pernah menangis karena kesal. Karena apa? Karena perbuatan orang fasik. Saudaraku, saya rasa kita harus belajar. Ketika kita menghadapi pelayanan, di dalam pelayanan untuk membawa kabar sukacita, untuk membawa Injil kepada orang-orang. Kadang orang-orang itu tidak menerima. Dan Daud menangis, saudaraku. Keren ya? Saya mau belajar, Tuhan, aku bukan beban. Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Ini Daud menangis, ya. Menangis berarti dia sungguh hatinya pelayanannya itu sangat kental di dalam hatinya, sehingga waktu orang tidak mau menerima, orang itu merendahkan Tuhan, dia menangis, saudaraku. Oke, orang yang sudah dewasa iman dapat menanggung atau dapat menanggapi kemarahan secara positif, betul? Orang yang dewasa imannya, tetapi orang yang belum dewasa imannya gampang tersinggung, bahkan ingin membalas. Nah, saudaraku, yang memenangkan inside of dalam diri kita adalah apa? Introspeksi diri. Saya mau bilang gini, kalau saudara dijelekan, kalau saudara difitnah, kalau saudara diperlakukan tidak adil apapun, ambil waktu untuk introspeksi diri, karena introspeksi diri ini memberikan kita tahu bahwa kita juga tidak sempurna. Betul, saudaraku? Kita bisa mengampuni orang. Gimana ya bisa mengampuni orang? Aku jengkel sama orang itu. Caranya apa? Tuhan, aku ini juga tidak sempurna. Itu waktu kejadian 23 September sehingga sampai Januari aku menanggapi bahwa aku tidak sempurna. Jadi aku tidak marah, saudaraku. Wong aku yang tidak sempurna, aku tidak tahu hari esok Tuhan mau jemput aku, ya sudah. Jadi saudaraku, kita harus introspeksi diri. Inside of-nya kita, saudaraku. Nah, kalau kita perhatikan di mana Yesus marah. Ini suasana duka. Yesus jengkel dan suasana duka. Secara ini kan secara normal society, ini kan kurang tepat, toh, saudaraku. Orang kok dalam kedukaan Yesus marah, saudaraku. Ini kan kurang tepat.
Tetapi Yesus marahnya itu bukan kepada orang berduka. Karena di situ di antara orang-orang ada yang nyinyir. Ada yang ngomongnya tidak enak, saudaraku. Masa dia bisa melekkan orang buta? Masa dia bisa bangkitkan, meluputkan dari kematian? Nah, saudaraku, ayat 37 ini adalah accusing. Accusing itu memojokkan, mendakwa, menuduh. Beberapa orang ini mendakwa, memojokkan Yesus. Seolah-olah Lazarus mati itu jadi tanggung jawab Tuhan. Berikutnya mengapa Yesus marah? Karena ketidakpercayaan mereka. Dari ayat 39 Yesus katakan, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari. Saudaraku, saya mau bicara sedikit, tapi ini kurang enak didengar. Bahwa memang proses kematian, proses apa ya namanya itu, proses orang mati itu, saudaraku, itu memang sebentar, saudaraku. Memang tidak apa ya, memang sangat ada prosesnya orang mati itu, saudaraku. Jadi ada waktu Marta mengatakan ia sudah bau karena memang prosesnya sudah 4 hari memang bau, saudaraku. Karena apa, saudaraku? Kalau dikatakan mayat 3-6 jam itu ototnya mulai kaku, tidak dapat bereaksi, jasadnya mulai tegang dalam kondisi yang disebut rigor mortis. Saya tidak tahu, saudaraku. Tetapi setelah 72 jam dia akan menyesuaikan lingkungan dengan suhu lingkungan. Dan kalau Lazarus ini ada di gua, ya disesuaikan dengan lingkungannya. Dan saudaraku tahu bahwa di dalam sekitar 3-5 hari setelah kematian, bakteri mulai berkembang biak dan menghasilkan berbagai gas, karbon dioksida, metana, nitrogen, hidrogen sulfida. Gas ini menjadi alasan kenapa lalu tubuh ini bisa menggembung dan mengeluarkan cairan keluar pada semua lubang, saudaraku. Hidung, mulut, telinga, dan anus. Nah, saudaraku, saya mau katakan tadi bahwa airnya menjadi bau. Makanya si Marta katakan, Tuhan, sudah 4 hari, sudah bau. Nah, saudaraku, ini kan masuk akal, saudaraku. Tetapi ini membuktikan ketidakpercayaan yang seolah-olah dirangkai sedemikian rupa sehingga masuk akal. Sudah bau. Waktu itu kan Tuhan bilang, angkat batu. Angkat batunya, buka kuburannya. Jadi saudaraku, kadang konsep ketidakpercayaan ini berdasarkan konsep kebenaran diri secara natural, seolah-olah masuk akal. Tetapi ini saudaraku, bahwa Marta tidak percaya. Begitu banyak di antara kita selalu membenarkan diri di dalam ketidakbenaran. Apa yang Yesus lakukan? Ia mendatangi ke kuburan. Ia mendatangi tempat kegelapan itu. Ia mendatangi tempat yang dihindari orang. Kubur itu sudah ditutup dengan batu. Berarti sudah terpisah, sudah disekat, ditutup dengan batu. Sudah the end history of Lazarus. Sudah tidak ada cerita lagi tentang Lazarus. Sudah tidak ada connecting people. Dan Yesus katakan, angkat batu itu. Ini sebuah perbuatan yang sebenarnya tidak cocok secara normal society. Marta katakan, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Apa yang dipikir oleh Marta, mati ya sudah mati. Mengapa harus memenuhi permintaan beberapa orang yang tadi katakan, iya yang memelekkan mata orang buta, masa tidak sanggup bertindak sehingga orang ini tidak mati. Walaupun pikiran Marta selalu dikuasai dengan ketidakmungkinan alias ketidakpercayaan. Saudaraku, kemustahilan itu yang dilakukan Tuhan. Tuhan itu senang dengan kata mustahil, tidak mungkin. Sementara kita anak-anak Tuhan, aduh sudah tidak mungkin, tidak mustahil. Sementara Tuhan senang dengan kata itu. Yang tidak mungkin, yang mustahil, Tuhan mau lakukan. Yang tidak mungkin dan yang mustahil. Amin, saudaraku. Jadi hari keempat jenazah sudah terjadi pembusukan, saudaraku. Sudah jadi mayat, sudah tidak dikenal karena sudah terjadi pembusukan.
decomposition. Pembusukan decomposition, saudaraku. Nah, saudaraku, di dalam Mazmur 16 ayat 10 dikatakan, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebetulnya ini ayat yang berbicara tentang kita tidak diizinkan Tuhan melihat kebinasaan. Kita tidak diizinkan melihat setan sebetulnya. Kita tidak diizinkan melihat hal-hal yang gaib. Tuhan tidak mengizinkan karena itu kebinasaan. Tetapi kalau sekarang ini diajak untuk melihat yang namanya Lazarus sudah mati, walaupun Allah tidak mengizinkan orang percaya melihat kebinasaan karena sudah corruption, sudah membusuk. Dan bahkan di dalam kitab Bilangan 19 ayat 13 dikatakan setiap orang yang kena mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan dan orang itu harus dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis karena kenajisannya masih melekat padanya. Artinya gini, tidak boleh hubungan dengan mayat. Saudara, saya mau ngomong ini agak sedikit apa ya, tidak terlalu tegang. Ada orang bertanya, Pak Daud, kubur yang benar tuh gimana toh? Apakah kita tidak boleh kan kita tuh dibakar dan sebagainya? Lalu saya menjawab gini, kalau menguburkan yang benar tuh ya malah mirip orang Toraja, masukkan di dalam gua. Loh kok ngomong gitu Pak Daud? Nah itu orang-orang Yahudi itu masukkan gua. Tapi saudaraku, saya mau katakan sebenarnya kita sudah tidak ada lagi hubungan. Makanya kalau kita memikirkan aku tidak mau dibakar, nanti aku mau dikubur di San Diego. San Diego itu mahal, saudaraku. Bisa sampai 300 juta tanahnya. Jadi dia bakar aja, nanti masukin di poci dan sebagainya. Tapi saudaraku, saya mau katakan gini. Kita tidak usah memikirkan mana yang benar tentang penguburan. Ya. Kalau kita mengikuti orang Israel, orang Yahudi ya dimasukkan di dalam gua kayak Yesus. Tetapi saudaraku, saya mau bicara bahwa bukan itu yang penting. Nah, kembali lagi, Marta ini waktu berbicara Tuhan, ini Lazarus sudah mati, sudah bau, dia menjaga kedua dunia kehidupan dan dunia orang mati. Dia mau memberikan kesopanan sebagai orang yang masih hidup dan dia mau mengatakan tidak perlu karena sudah mati. Marta juga memprotek mayatnya karena sudah rest in peace. Lazarus sudah mati. Jadi untuk apa kita melihat Lazarus yang sudah busuk? Kita mau mengenang yang indah-indah saja tentang Lazarus pada masa hidupnya yang dulu dan bukan melihat tubuhnya yang rusak. Sisi lain Marta mau protek Yesus, untuk apa ke kubur? Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu Marta, jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yesus menandaskan jika percaya lihat kemuliaan Allah. Kita di dunia adalah semerbak harum. Dunia ini adalah harum, saudara. Bukan yang busuk. Dan condescending artinya turun merendahkan. Artinya Yesus tuh condescending. Yesus turun ke dunia orang mati, ke kuburan dia datang, itu dia merendahkan. Yesus tuh merendahkan dan ada dengan orang yang saat itu di dalam dunia yang busuk. Saudaraku, kita melayani bukan di dunia yang semerbak harum. Amin. Kita melayani bukan yang indah, yang semerbak harum, yang kekayaan, yang luar biasa, saudaraku. Tetapi kita condescending, kita merendah, masuk sampai kepada kuburan itu. Ya, Yesus masuk kuburan. Memang ada ayat mengatakan ayat itu mengatakan lebih baik di rumah duka daripada di tempat pesta. Saudaraku, saya sangat menghargai beberapa suku di Indonesia yang sangat menghormati akan
upacara-upacara kematian, maksudnya dalam malam ibadah kedukaan mereka datang. Tapi saudaraku, saya lihat kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai orang pergerakan, kita orang yang melayani Tuhan, harus datang ke tempat-tempat orang yang berduka. Amin. Jangan saudara katakan dah, yang datang dah banyak, percuma juga aku datang, mereka tidak tahu. Saudaraku, lebih-lebih di Jakarta, orang sangat diberkati ketika kita datang ikut berbelasungkawa. Kita datang duduk untuk ikut mendengarkan keluh kesah mereka. Jadi saudaraku, Yesus ini condescending, turun merendah. Yang di bawah, orang yang di bawah. Yesus mau turun di dunia yang busuk. Saudaraku, saya tidak usah banyak cerita, tapi sudah pasti percaya dalam pelayanan itu kadang diizinkan Tuhan ketemu orang-orang yang sakit, yang busuk, saudaraku. Baunya dan tidak karuan. Tetapi Tuhan izinkan untuk kita melayani. Bahkan ada jemaat saya sudah stroke, sudah tua. Dan kalau, maaf kata saudaraku, ini omongan mungkin agak sedikit kotor, tapi saya mau cerita saja. Dia mau make a pee atau mau pipis, lalu saya tuntun, biasanya apa? Baru saya mau angkat saja, dia udah ngompol, saudaraku. Dia tidak pakai pampers. Dan aduh, tangan saya pada saya mau ke batu, kena kencingnya dia. Tetapi saudaraku, condescending, ini pelayanan. Kita turun di dunia yang busuk. Amin. Ada orang yang masih membandingkan, orang ini keringatnya bau, keringatnya ini tidak bau. Wah, ini keringatnya wangi, ini bau. Saudaraku, Yesus tuh mau masuk ke dunia orang yang sudah busuk. Yesus mau. Amin. Jadi saudaraku, kalau kita memeluk orang, jangan, kalau tidak mau meluk, ya tidak usah meluk. Tapi kalau meluk, itu kalau bahasa Jawa, minggring-minggring, artinya tidak mantap. Agak gimana gitu loh. Peluk, gitu saudaraku. Amin, saudaraku. Jadi saudaraku, kita tidak akan ketularan, saudaraku. Ada orang, jangan peluk-pelukan sama orang, keringatnya bau, nanti ketularan keringat bau. Tidak ada itu. Itu ngomongan mitos, saudaraku. Saya pelayanan dimanapun. Bahkan ada satu pemain kuda lumping itu yang suka makan lampu, bolam lampu, dia kesurupan gitu. Karena kalau dia tidak main jadi kuda lumping, dia jual es krim. Nah, selalu di depan rumah saya selalu beli. Lalu saya tanya, kamu itu main kuda lumping itu, saya tidak rasa kok Pak itu. Kamu makan gitu itu apa enggak? Perutmu enggak besok enggak keluar darah? Enggak Pak gitu. Nah, kamu pakai jimat apa? Ya saya bukan pakai jimat, tapi saya sebelumnya dimandikan sama dukun. Oh iya. Saya boleh ke rumahmu. Saudaraku, waktu saya ke rumah dia, itu rumahnya cuma 2 meter kali 1 meter, dia dengan istri dan anaknya. Maaf saudaraku, gulingnya itu hitam. Gulingnya hitam, kotor. Dan tidak ada ranjang, ya di lantai, di tanah itu. Lalu itu sudah malam, hujan. Saya sudah jam 11 malam. Saya bilang, Mas Bagio, aku tidur sini ya. Oh iya. Gimana? Dia tenang aja. Saudara tahu, saya tidur, kepala saya digulingnya yang dia peluk itu, saudara. Yang hitam itu, saudaraku. Jujur, menjijikkan. Tetapi saya belajar, saudaraku. Amin. Saya belajar. Saya tidur nyenyak. Condescending itu kita mau merendahkan. Bukan cuma hati. Banyak pelayanan, saudaraku, kita anak-anak Tuhan harus rendah hati. Amin. Tetapi di dalam perform kita, di dalam kita melayani, kita harus rendah hati. Amin. Kita harus mau condescending, turun merendah, turun ke bawah, turun ke orang-orang yang bau busuk, dunia yang busuk. Saudaraku, dosa itu busuk loh di hadapan Tuhan. Tuhan katakan, aku muntah. Dosa itu busuk. Saudara melayani orang yang berdosa di hadapan Tuhan itu busuk. Kadang waktu orang itu mengakui dosa, saudara jadi kaget kok. Hah? Saya tidak usah cerita. Tapi saya melayani ada beberapa perempuan yang seperti perempuan Samaria.
trisam, dia dengan 3 laki-laki, dengan 4 laki-laki. Waktu cerita saya jadi lihat orang tuh, ngeri ya. Tapi itu busuk itu kita harus turun. Dan hari ini dia jadi jemaat saya. Dia bertobat. Amin. Amin, saudaraku. Luar biasa toh. Jadi kita harus turun. Yesus mendatangi kehidupan yang sudah mati. Yesus mendatangi kehidupan yang sudah rusak, sudah korup. Korup itu sudah rusak. Dalam perjanjian lama, memang korban bakaran bau harum. Tuhan katakan bau harum toh. Seperti kita kalau lewat jalan ada orang jual sate ayam tuh, bau sate ayam, pengen beli sate ayam, bau harum. Tetapi yang namanya orang berdosa itu bau busuk. Saudara tahu Yesus dilahirkan di mana? Di kandang binatang yang bau. Itu Tuhanmu. Tuhanmu itu di kandang yang bau kotoran binatang. Dia layak, dia mau layak ditidurkan di situ. Padahal dia raja segala raja. Dia yang menciptakan dunia. Saudaraku, kalau kita lihat membandingkan dengan diri kita, kita ini siapa, saudaraku? Kita harus tahu bahwa kita ini orang yang tidak patut dipuji. Aduh, Tuhan Yesus tolong. Aduh, kita ini siapa, saudaraku? Saudaraku, gereja, pelayanan gereja harus mau ke tempat yang kotor itu. Amin. Harus mau. Kalau gerejanya memilih harum semerbak, itu komunitas dunia, saudara. Igun dia hari ini dicekal oleh KPAI karena laki-laki kok pakaiannya kayak wanita. Baunya harum. Tapi itu komunitas dunia. Kalau komunitas anak Tuhan, komunitas gereja harus mau turun ke tempat yang kotor. Ada gerakan condescending, gerakan turun merendahkan diri. Kita tidak masuk ke dalam kubur, itu bau. Sudah jadi sesuatu yang lain. Untuk apa kita masuk ke gambaran yang pesimis? Tidak. Pelayanan adalah gambaran realistic picture, bukan pessimistic picture. Picture apa adanya. Apa adanya. Kita bukan dalam kegelapan. Kita menghirup udara yang segar. Ngapain kita ke tempat bau? Ini saudaraku. Kita memiliki iman, memiliki perspektif kemuliaan Tuhan, apa adanya. Picture-nya itu apa adanya. Apa adanya bukan gambar utopia, bukan escaping for reality, bukan melarikan diri menuju kenyataan, dan bukan overestimate, dilebih-lebihkan, tetapi iman memberikan kemuliaan yang apa adanya. Amin. Jadi saudaraku, apa adanya. Pelayanan itu apa adanya. Saudara kelihatan goblok, tidak apa-apa. Saudara kelihatan tidak bisa ngomong, tidak apa-apa. Saudara yang petah lidah itu kan, siapa namanya? Harun toh. Petah itu cakap ngomong. Bukan petah itu ngomongnya tidak bisa. Petah itu artinya pinter ngomong. Itu kan Harun. Musa tidak, tetapi dipilih. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab orang-orang yang tidak sempurna, bukan orang-orang the best. Tetapi dipilih. Karena apa? Apa adanya. Tetapi apa adanya punya makna yang luar biasa. Amin. Maka Yesus mengingatkan. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Jadi saudaraku, kita jangan overacting dengan dua contraction ini. Percaya engkau akan hal ini. Artinya dua kontrasi antara dunia mati dan dunia busuk dan dunia yang semerbak. Ayat 27 dari Fatsal 11. Karena Marta mengatakan, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Yesus menandaskan perkataan lagi ke Marta. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ayat 27 dan ayat 40 ini, sementara Marta ini, yang kau Mesias,
Engkau yang akan datang untuk menyelamatkan dunia. Sementara Yesus katakan, kalau engkau percaya, engkau akan lihat kemuliaan Allah. Pertanyaannya, apakah berarti Marta itu hanya asal ucap saja? Imannya asal ngomong? Imannya dia tidak lihat, imannya yang penting orang lihat seneng. Ada tuh orang yang ketemu, saya tuh punya kenalan seorang ibu, dia nak ngomong pinter, saudaraku, memuji, aduh ibu, maaf ya, pinjam ibu Eli, aduh ibu Eli itu hebat, ini kenakan suaminya, aduh suaminya ya luar biasa hebat, ini kenal, dia nak ngomong pinter, saudara. Dan kita pertama ya seneng lah, ini orangnya kok enak ya. Tapi coba kalau itu terus-terusan dipuji. Kita tuh kadang sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah pelayanan, kadang dipuji-puji tidak senang. Aduh, ini mujinya. Duh, Tuhan Yesus tolong. Nah, saudaraku, ini Marta apakah dia asal ucap, oh engkau adalah Mesias yang akan datang ke dalam dunia. Nah, saudaraku, ada gradasi pengakuan iman. Yesus mengatakan jika engkau percaya. Marta mengatakan, ya Tuhan aku percaya bahwa engkau lah Mesias anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudaraku, di dalam kitab Yohanes ini, yang menulis tentang Lazarus, kebangkitan Lazarus, Yohanes tidak menambahkan apa-apa dalam perkataan Maria dengan kalimat redaksional apa-apa. Maksudnya dibumbuin. Enggak. Yohanes nuliskan seperti apa yang Marta katakan. Berarti apakah Marta salah ucap? Ataukah imannya omong kosong? Tidak ada kalimat apa-apa yang ditambahkan oleh penulis Yohanes. Kalau kita baca ayat 27, iman Marta sudah benar. Iman yang benar bukan statis. Iman yang benar adalah berkembang, bertumbuh. Jadi saudaraku, bukan tahu segalanya, bukankah kita tahu segalanya ada limitasi. Limitasi, ada batasannya. Marta mungkin ngomong yaitu batasan kepercayaan dia sampai situ limitasi. Tetapi iman itu bertumbuh. Ada pengenalan kembali dari tahun 22, 23, kita masuk 24. Iman kita bertumbuh satu persatu. Kita makin mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan. Banyak orang tanya, ngapain kamu ikut persekutuan doa? Kamu kan dah Tuhan, udah tunggu Tuhan. Saudaraku, kita itu belum kenal Tuhan. Kita tuh nanti hidup sama Tuhan selama-lamanya. Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh bersama-sama dengan gereja Tuhan untuk mengenal makin dalam dan makin dalam. Saudaraku, ada orang yang sudah berpuluh-puluh tahun tetapi tidak pernah kenal. Karakteristiknya adalah dia lihat kemuliaan secara pribadi saja. Tetapi saudaraku, imannya macet. Overhead events diklaim. Imannya macet. Makanya Tuhan katakan, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Pertanyaannya, apakah Marta dia lihat kemuliaan Allah? Belum. Belum. Tetapi dia percaya dia Mesias. Dia percaya bahwa Yesus yang akan datang ke dunia. Tetapi Marta belum melihat kemuliaan Allah. Seeing the glory of God, dia belum. Didemonstrasikan mujizat Allah. Ajakan untuk percaya. Itu seperti waktu Musa. Ayo lihat bangsa Israel. Maka laut terbelah. Saudaraku, kepercayaan ini penting, saudara. Melihat kemuliaan Allah. Dan kemuliaan Allah tidak pernah berubah. Tetap sama dinyatakan. Cuma pertanyaannya, apakah kita sudah melihat atau tidak? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau ngomong ini. Saudara pasti mengaminkan. Coba saudara, kehidupan keuangan saudara, bayar listrik, bayar ini, bayar apa semua saudaraku, kebutuhan ABCD, kita kan sering kekurangan saudaraku. Tapi kalau kita lihat, count by the one blessing of God, hitung berkatmu satu persatu, kita kaget ya. Kok ternyata kita ya bisa bayar ya. Ada aja pertolongan Tuhan. Itu kemuliaan, saudaraku. Amin. Itu bukan sesuatu yang biasa.
Saudaraku, ada orang bilang gini, enak ya, dia udah punya deposito. Orang yang punya deposito malah mikir terus, dia uangnya keluar, dia mikir, depositonya mulai kurang. Tapi kita, saudaraku, saya mau katakan, kita tuh melihat kemuliaan Allah justru dalam kehidupan sehari-hari. 10 tahun yang lalu apa yang terjadi? 5 tahun yang lalu apa yang terjadi? 1 tahun, tahun 2003 apa yang terjadi? Begitu banyak pertolongan Tuhan. Kita ini orang Kristen selalu yang dibicarakan tuh suasana hati. Puji Tuhan saya begini begitu. Saudaraku, bukan hanya suasana hati seperti Marta. Aku percaya itu Yesus itu Mesias. Tetapi lihat kemuliaan. Lihat kenyataan bahwa Allah pasti memberikan mujizat bagi anak-anaknya. Saudara, banyak orang katakan, tapi aku tuh ya puji Tuhan, tapi aku ya enggak besar-besar. Saudara, aku jangan bilang besar mujizat, besar kecil mujizat. Yang namanya mujizat, ya mujizat. Karena engkau sudah mentok, engkau sudah stuck, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, hanya Tuhan yang bisa melakukan. Ayat 45. Ada yang percaya setelah lihat Lazarus dibangkitkan. Tetapi ada yang nyinyir pergi ke orang Farisi. Always many to crisis size. Saya bacakan dulu ayat 45, saudaraku. Ya. Sebentar, saya bacakan. Dikatakan ya, bahwa ayat 44 orang yang telah mati datang keluar kaki datang setrika dengan kain kapan muka dan tertutup dan perut. Kata Yesus kemarin, bukalah kain itu dan biarkanlah ia pergi. Saudaraku, kalau kita mengikuti Lazarus tuh akhirnya setelah Lazarus bangkit mau dibunuh, saudaraku, sama orang Farisi. Karena banyak orang menjadi percaya. Jadi sebetulnya mujizat itu menjadikan dia bukan hanya sukacita, tetapi hidup yang dia jalani untuk memuliakan Allah itu begitu banyak tantangan. Kalau dulu tantangannya apa-apa gereja yang mengcover. Kalau dulu tantangannya Tuhan yang mengcover. Sekarang mujizat itu dialami oleh Lazarus dan Lazarus mengalami tantangan dan akan dibunuh. Karena banyak orang percaya kepada Lazarus. Nah, saudaraku, kembali lagi bahwa orang-orang Farisi ini tidak senang, saudara. Jadi kemuliaan Allah yang luar biasa tetap saja ada yang kurang di mata orang lain. Orang-orang hanya cari kesalahan. Ini adalah manner of perspective, subjektif dan personal. Artinya apa? Ini semua tergantung anugerah Tuhan. Dan Tuhan yang bertanggung jawab. Dan kita hanya mengakuinya, saudaraku. Saudaraku, yang melihat kemuliaan Lazarus dibangkitkan, mereka yang tidak punya iman, saudaraku. Jadi artinya kita ini kadang diberikan mujizat oleh Tuhan di hadapan orang yang tidak percaya. Kita harus tahu bahwa itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita lihat kembali lagi, saya mau katakan tadi tentang keterpisahan yang absolut antara bau harum dan bau busuk. Sehingga bau busuk harus ditutup dengan batu. Ini harus dipisahkan dengan batu. Dipisahkan dengan batu. Lalu Tuhan mengangkat batu itu. Artinya koneksi hubungan antara yang mati dan hidup dipisahkan. Ini yang hidup bisa menarik yang mati. Benar? Jadi yang mati tidak bisa menarik yang hidup. Tetapi yang hidup bisa menarik yang mati. The real thing-nya adalah dibatasi dengan batu. Kita tidak suka batu supaya tidak terganggu. Saya gambarkan gereja yang gagal dan tidak mau diganggu, lebih baik ada batu pemisah. Ada strata komunikasi, ada aturan perundang-undangan gereja, tapi itu membatasi pelayanan. Mengerti, saudara? Ada batu, ada dinding yang menutupinya. Saudaraku, Marta berhenti berargumentasi dan ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia hanya menuruti tetapi hanya diam dan melihat. Sebab ia berpikir Lazarus sudah baik-baik, image-nya sudah dikubur, tetapi malah dibuka
malah bau busuk tercium semua. Bahkan angkat batu, mereka yang harus angkat batu, artinya gereja yang menjadi penghalang harus diangkat. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk ditutupi, bukan untuk menjadi ada penutupnya. Saudaraku, Paulus pernah berbicara gini. Ketika apakah aku harus berbuat dosa supaya kasih karunia-Nya makin bertambah? Saudaraku, Paulus menggambarkan bahwa banyak orang-orang percaya itu membuat garis-garis. Ketika membuat garis-garis itu, karena untuk melindungi perasaannya, dia membuat garis batasan. Tetapi akhirnya dia tidak bisa bergerak karena batasannya sendiri. Mengerti maksudnya? Dalam pelayanan, aku diajarkan Tuhan menggembalakan 36 tahun. Bagaimana sikap-sikap saya? Dulu saya membatasi. Ini orang ini banyak mulut, saya harus begini. Ini orangnya suka nanti begini-begini, saya batasi. Tetapi saudaraku, itu artinya saya ada batu. Dan kemuliaan Tuhan tidak akan terjadi. Eksplisitinya saudaraku, bahwa sudah diketahui. Supaya diketahui. Maksudnya tahu saudaraku? Karena Yesus berdoa begini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar. Waktu Yesus mengatakan engkau telah mendengar, berarti sudah mendengar pada masa-masa yang lalu. Tetapi dia katakan supaya disaksikan orang banyak yang mengelilingi Yesus. Mengerti ya saudaraku? Jadi saudaraku, nabi, rasul bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang mati. Tetapi nabi atau rasul selalu memohon kuasa dari atas kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yahweh. Tapi Yesus sebenarnya tidak perlu bicara kepada Bapa, karena Yesus dan Bapa adalah satu kuasanya. Dan kuasa Bapa ada pada Yesus. Jadi Yesus bukan pura-pura berdoa, tetapi ini sincerely, saudaraku. Kemahakuasaan Yesus sama persis dengan kemahakuasaan Bapa dan Roh Kudus. Kemahakuasaan bukan 3 kemahakuasaan, tetapi 1. Of the same omnipotence, dari tampaknya kemahakuasaan. Of the same substance, dari zat yang sama. Yohanes mencatat naturnya manusia tentang Yesus. Dia menghadap ke atas dan berkata kepada Bapa. Ada patron doa, ada perspektif human nature, perspektif sifat manusia. Mengerti maksudnya, saudaraku? Bahwa ketika Yesus bicara menghadap ke atas, itu ditujukan ke orang-orang untuk belajar bahwa perlu untuk melihat ke atas. Artinya melihat kepada Bapa. Dia tidak perlu minta izin. Secara urgent ada permohonan supaya diberi kuasa membangkitkan. Tidak perlu. Di sini Yesus mulai dengan doksologi. Saudaraku, saya ajari hal-hal yang berat ya. Tetapi ini menolong kita. Doksologi adalah madah pendek kepada Allah di berbagai bentuk atau ibadat Kristen yang artinya ada ucapan syukur. Doksologi itu ada ucapan syukur. Waktu Yesus mengatakan mengucap syukur, biasanya kita taruh ucapan syukur di belakang. Kita mohon doa, lalu ada afirmatif, ada pernyataan dari Tuhan, lalu kita mengucap syukur. Tetapi Yesus mengucap syukur lebih dulu. Kita bacakan dulu ya, saudaraku. Kita bacakan dulu, lebih enak. Bentar, saudaraku, saya bacakan. Ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mengerti maksudnya, saudaraku? Yesus tuh mengucap syukur, Yesus memberikan pattern doa supaya mereka lihat bahwa dia diutus Bapaknya dari surga menjadi juru selamat.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali lagi apa yang kita lihat tadi, bahwa Tuhan mengucap syukur, bahwa Tuhan memberikan satu penghormatan kepada Tuhan. Itu untuk mengajarkan kepada orang-orang yang ada saat itu di sana. Nah, saudaraku, supaya diketahui. Jadi, saudaraku, kembali lagi tentang mengucap syukur, bahwa dikatakan karena engkau telah mendengarkan aku. Artinya Bapa menolong bukan untuk pertama kali, tetapi sering, berulang-ulang kali menolong. Jadi doksologi yang perlu kita ingat, ya kita sendiri ini harus mengucap syukur. Aku mengucap syukur apa ya? Tuhan terima kasih hari ini tidak hujan. Tuhan terima kasih tubuh saya sehat. Saudaraku, itu terlalu ringan. Tuhan terima kasih sebab hari ini aku diizinkan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Recalling God goodness in the past. Mengingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Saudaraku, orang yang sudah saya menggambarkan gini. Ada orang, si A ini ditolong oleh si B. Dan si A ini suka minta tolong, dan si B selalu menolong. Anggap aja sudah puluhan kali menolong, membantu. Tetapi si B ini, si A ini, dia merasa urgent, lalu ini sangat penting loh, bahwa aku ditolong. Saudaraku, Tuhan kita tidak seperti itu. Sudah beratus-ratus kali dia menolong kita. Kita tidak usah perlu kita itu sampai merengek-rengek, Tuhan ini yang paling penting, Tuhan. Ini paling penting, tolong saya Tuhan. Bukan itu, saudaraku. Saya lihat Tuhan bisa jengkel, saudaraku. Oh ya, saya mau bicara ini. Saudara tahu kata bersungut-sungut? Saya tuh dulu kemarin ya jadi takut ya bersungut-sungut. Tetapi waktu saya baca kata aslinya bersungut-sungut, itu apa? Tidak percaya artinya. Jadi bukan, ya kita ini kan sebagai manusia kan bisa, gimana ya? Kita kan bisa gitu. Bukan itu Tuhan marah, tidak. Tetapi bersungut-sungut yang dilakukan bangsa Israel itu tidak percaya. Kata tidak percaya, itu yang membuat Tuhan marah. Saudaraku, kembali lagi. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, itu kata Yesus. Karena Yesus selalu memperkenankan Bapanya, maka ia didengar oleh Bapanya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Saudaraku, orang yang selalu mengejar kemuliaan Tuhan, maka Bapa akan mendengar. Amin. Orang yang isi doanya hanya kebutuhan tentang bagaimana ini kebutuhan ini dan itu, berarti kita sama isi doanya dengan orang yang tidak percaya. Doa bukan soal konkret atau tidak. Masalahnya kita tertarik atau kurang tertarik. Tadi saya katakan bahwa Daud saja menangis di ranjangnya. Dia menangis. Karena apa? Perkataan orang-orang yang tidak mempercayai. Mana Allahmu? Saudaraku, the true prophet selalu didengar karena diutus. Apa yang berasal dari Bapa, ia kerjakan apa yang Bapa inginkan. Kita ini jadi berfungsi seperti nabi. Kembali lagi, saudaraku, sebenarnya Yesus bisa berpikir Lazarus keluar tanpa Yesus berbicara. Betul? Yesus berpikir aja Lazarus keluar. Bisa. Tetapi Yesus tidak mau jadi canayang. Tidak menjadi dukun. Dia menunjukkan bahwa ada pattern pekerjaan ilahi dan Yesus mengatakan harus ada keluar firman. Sudah tahu Allah menciptakan, Allah berfirman, jadilah terang. Berarti ada firman, ada perkataan. Firman itu create reality. Ini Lazarus sudah mati, maka di-recreate sesuai teologi ciptaan. Bukan tanpa perkataan, tetapi harus dengan perkataan firman. Di-recreate. Apa yang di dalam hatimu harus keluar di mulut kita. Jadi saudaraku, waktu Yesus berbicara dengan
dikatakan Yesus berbicara dengan keras. Lazarus keluar. Dia bukan supaya Lazarus mendengar, tidak. Dia bicara berhadapan dengan the gates of hell. Ini peperangan rohani. Jadi tidak cocok lemah lembut. Saya waktu membersihkan tempat-tempat gaib, tempat-tempat orang-orang Jawa, tempat baik itu keraton, saya bicara keras. Dalam nama Yesus, aku patahkan. Itu bicara keras. Bukan dalam nama Yesus. Tuhan, bahkan ada yang berdoa dalam hati, yang penting dalam hati Tuhan dengar. Tidak, bicara keras. Itu the gates of hell. Kita bicara dengan setan. Aku patahkan dalam nama Yesus. Saudaraku, saya itu dengan 7 anak pemuda dari jam 12 siang itu saya taruh satu pemuda namanya Sharon, itu ada di pantai selatan, lalu ada di gua tempat orang-orang keraton memanah, itu satu garis imajiner. Lalu terus saya masuk di Jalan Malioboro, itu ada gereja GPIB, itu saya taruh anak muda juga di situ. Lalu lalu Tugu, setelah Tugu saya masuk di gereja GPIB, ada satu orang saya taruh situ. Lalu Keraton, lalu Pantai Selatan. Dan pas jam 12 siang azan, Allahu Akbar, Allah, saya bilang dalam nama Yesus, patahkan. Patah. Saya bisa bikin KKR, saya ajak Pak Niko tuh khotbah di Keraton. Tapi saya harus patahkan itu, garis imajiner itu. Mengerti saudaraku? Itu tidak bilang dalam nama Yesus. Saya ngomong keras, dalam nama Yesus. Bahkan zaman dulu kan pakai bendera-bendera. Saya masuk ke departemen pendidikan tuh, saya bawa bendera. Saya ngomong sampai dikira orang gila. Tapi saya diam saja. Saya masuk kantor gubernur, saya bicara keras, saudaraku. Itu the gates of hell. Ada peperangan rohani. Jadi tidak cocok kalau bicara lembut. Saudaraku, perkataan keras adalah dengan bahwa the gates of hell, karena kepercayaan Yahudi, malaikat maut itu ada, saudaraku. Dan kita ya percaya malaikat maut itu setan. Jiwa Lazarus sudah jauh underworld. Mitos Yunani itu sudah di bawah, bukan pintu basement tempat kita parkir mobil. Ada teologi batu. Pergi ke kuburan orang tua berapa sering kita pergi ke kuburan tua. Banyak orang yang percaya teologi batu, sudah mati, sudah hilang, enggak usahlah. Ya kita nanti kalau pas rame-rame, pas kita ini dengan keluarga, ya baru kita nanti datang tengok bersihkan kuburan. Tetapi saudaraku, ada sesuatu yang mereka rasakan, orang-orang percaya ini, bahwa sudah tidak perlu dengan orang mati. Ya, inilah yang namakan teologi batu, saudaraku. Tetapi saudaraku, kalau saudara bersihkan, ya bersihkan saja. Tapi banyak orang yang ngomong, "Mah, saya besok mau ujian, tolong ya malah." Itu kan udah mati, saudaraku. Nggak perlu kita ngomong sama, bahkan ada yang permisi lewat kuburan, permisi. Ya, itu teologi batu, saudaraku. Dunia orang mati tidak campur aduk dengan dunia orang hidup. Kembali lagi, saudaraku, bahwa Lazarus akhirnya bangkit. Tadi saya katakan bahwa saya mendapat berkat dari ini karena saya pun ketika menghadapi masalah yang begitu berat, bahkan sudah ditutup dengan batu, bahkan saya sudah dimatikan, bahkan tubuh saya sudah mulai hancur, saya sudah mulai bau, sudah tidak layak. Kalau Tuhan bangkitkan, bangkit. Amin. Kalau Tuhan mau pakai. Jadi saudaraku, jangan pernah merasa diri kita tua, jangan pernah merasa diri kita tidak bisa apa-apa. Kalau Tuhan mau katakan bangkit. Saudara kan belum seperti Lazarus sampai mati. Yang mati jadi bangkitkan untuk memuliakan Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat, kita berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hamba-Mu telah selesai berbicara, supaya apa yang didengar ini boleh mendapat kekuatan, baik dari sisi Marta, maupun juga dari orang-orang yang coba membuat Tuhan jengkel, dan juga dari sisi Lazarus, dari sisi gereja, supaya kami memahami Tuhan. Bagaimana
cerita Lazarus dibangkitkan, itu berdampak luar biasa bagi kami semuanya. Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. Jangan sampai kita tidak percaya Tuhan, tetapi mujizat itu berlangsung, melihat kemuliaan Allah, karena kita memiliki iman di dalam Tuhan. Terpuji namamu Tuhan Yesus, biar ini jadi di dalam berkat anugerah Tuhan. Setiap orang yang mendengar mendapat sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan. Ya, Ya, tadi saya diberkati tentang teologi batu, Pak Daud. ya, Ya, bahwa kita nggak harus pergi ke kuburan terus ya. Maksudnya, ya kalau cuma sekedar bersih-bersih ya tidak masalah. Tapi Bapak, kalau kita, karena saya dari Toraja tadi Bapak, kalau di Toraja itu nanti ada yang istilah kuburan itu nanti bicara-bicara itu apa tuh namanya mak nenek nanti bicara-bicara dan apa segala. Nah kita kalau kayak satu keluarga begitu saudara itu nanti bicara kayak patungan-patungan, potong kerbau atau babi kayak begitu Pak. Nah, Pak itu gimana? Gimana kita menyikapinya kalau mereka ajak kita, ayo kita patung-patungan ini orang mau nenek gitu. Mau pergi ke kuburan-kuburan, bicara-bicara di sana. Terima kasih Pak Daud. ya. Saya akan menjawab, saya orang Jawa, walaupun Bapak orang Chinese, tapi Ibu orang Jawa. Bahkan setiap waktu kadang Sultan atau Sunan itu minta saya untuk pergi ke kuburan sampai ke Sultan Agung. Jadi kuburan raja-raja itu ada banyak sampai ke Sultan Agung. Itu biasa dimulai jam 9 malam, lalu memakai 40 orang abdi dalam, lalu mereka la ilah la ilah wa la ilah gitu. Lalu itu naik. Saya memberikan bunga. Tapi biasanya kalau udah sampai ke kuburan yang Sultan Agung itu tidak boleh orang masuk. Kalau enggak orang-orang tertentu gitu ya. Jadi Bu Mega aja jatuh masuk di situ. Karena kegembuhan Bu Mega karena itu jongkok toh, jalan-jalan jongkok. Jadi waktu saya masuk situ, saya sebagai orang percaya kepada Tuhan, itu harus, itu di dalam kuburan Sultan Agung, itu eh, makamnya itu ada mahkotanya toh, makan kayak bunga melati itu dilaksanakan dengan emas. Lalu sebelah kiri ada air zam-zam, itu mereka ambil dari tanah Arab, dari Mekah, itu ditampung di situ. Itu orang harus minum itu, lalu sebelah kanan itu ada Al-Quran dengan tulisan emas. Pada waktu saya masuk ke setiap tangga, ke raja-raja, saya doa Bapak kami. Karena doa Bapak kami itu juga doa peperangan sebetulnya. Bukan doa biasa, doa peperangan. Nah, doa Bapak kami saya lebih kencang daripada la ilaha illallah. Saya lebih kencang. Bapak kami yang di surga, di kutukan lamamu. Saya lebih kencang. Itu 40 orang. Karena secara apa ya, ini maaf ini ngomong bukan sombong, tetapi strata sosial itu mereka abdi dalam, saya Raden itu enggak, jadi saya lebih bebas. Tetapi saudaraku, setelah di situ di belakang itu adalah tempat bertapanya Sultan Agung dan menghadap Ratu Kidul. Jadi di belakang kuburan itu ada kayak pintu, itu keluar itu lalu itu kan di atas itu dari naik, nah sampai di atas itu kan dibuka pintu, lalu tiba-tiba itu ada kayak kotaan 1 meter tempat Sultan Agung duduk biasanya, lalu berhadapan dengan pantai selatan. Itu bawahnya tuh jurang. Itu saya kencingi, saudaraku. Saya kencingi. Karena saya harus mematahkan itu. Iya. Saya harus mematahkan. Saya ngomong itu sungguh-sungguh saya kencingi. Jadi saya sebagai orang Jawa saya seperti itu. Itu di keraton itu sudah saya tanam Alkitab kecil dulu. Dulu kan harus tanam Alkitab. Itu saya tanam Alkitab kecil, tanam batu ya. Mungkin sudah tidak tahu itu kan peperangan-peperangan rohani pakai profetik ya. Tapi saya tanam itu. Itu sumurnya saya taruh garam. Dan saya tuh ingat gini. Pada waktu kami habis bom JW Marriott itu, kan kami bikin acara
doa. Lalu waktu itu Pak Darpito masih ikut jadi, aku lupa. Pak Darpito sebagai apa dulu, Bu Eli? Pak Darpito tentara itu aku lupa. Dapat Jenderal Darpito. ya. Lalu kami mau nyewa tanah. Itu Pangdam DKI terakhir. Nah, ya Pangdam DKI. Nah, kami mau sewa di tanah di tempat di daerah depan Jewemer itu ada tanah luas miliknya Pak Haji. Dan kami sudah berdoa, minta, enggak ada jawaban. Kami duduk di lapangan itu. Aku, Pak Petrus Agung, lalu Robert itu duduk situ ya. Kita doa siang. Karena ini kalau ya lalu kita mau pasang panggung, ini enggak tahu. Dan waktu itu kita doa Tuhan bicara. Bicaranya aneh, saudaraku. Ini pasti enggak, pasti saya dibilang orang gila. Tuhan bicara, kencingi setiap ujung. Masa Tuhan bicara, kencingi setiap ujung. Jadi yang ujung barat Pak Petrus Agung, Robert, saya, lalu pokoknya waktu itu ada anak-anak Tuhan. Saya kencingi yang sebelah barat. Begitu kencing, itu kan jauh lapangannya. Kami kumpul lagi, Pak Haji datang. Dan disilakan pakai. Itu lucu toh? Ini tidak masuk akal. Lalu di Kuningan itu ada Tata Setan. Itu gedungnya itu di atasnya gambar kursi. Itu Bellagio. Dan saya berdoa di situ. Hari ini di Bellagio Jenderal Mantiri buka gereja di situ. Gereja dan Sematala. Tapi itu tempat tatanya setan. Nah, saudaraku, kalau pendoa-pendoa itu kayak gitu, saudaraku. Yang lagi di Monas itu ada 7 lubang itu yang buat jenderal-jenderal itu diambil dari Birma, dari apa tuh Pattaya itu apa? Pattaya itu apa? Thailand. Itu roh-rohnya tuh masukin situ. Dan akan terjadi kerusuhan, akan terjadi gitu. Doanya itu. Itu apa? Saya hancurkan. Itu monumen kecil-kecil ya 50 cm kami hancurkan. Karena itu udah siap masuk penjara, sudah enggak urusan saya, tapi saya hancurkan. Makanya kadang sebetulnya ya enak enggak punya jemaat ya. Kalau pergerakan itu sebenarnya enggak enak enggak punya jemaat. Ini maaf saya ngomong jangan disalah mengertikan. Paling enak pergerakan itu enggak punya jemaat. Karena pertimbangan saya kan jemaat. Padahal enggak usah aneh-aneh gitu. Padahal ini enggak aneh-aneh, harus menyelesaikan apa yang dilakukan. Nah, kembali lagi. Pertanyaan tadi. Yang memang bisa jawab adalah orang Toraja yang sudah bertobat. Jadi saya tidak akan bicara bagaimana, karena itu sebagai kearifan lokal orang. Jadi aku ya bagaimana, kalau saya ngomong bisa melukai. Tetapi orang Toraja yang sudah bertobat mengenal Tuhan, dia akan bisa bicara dengan cara daripada Tuhan. Saya ngomong ya bisa, tetapi kan tidak adil kalau saya ngomong. Makanya saya lakukan, saya sebagai orang Jawa, saya lakukan itu. Orang Jawa itu kalau masuk ke kuburan, kulon nuwun, nyuwun sewu, saya enggak. Saya enggak. Enggak pakai kulon nuwun. Enggak mau saya. Ya. Bahkan tempat-tempat gaib, kulon nuwun mbah. Mbah siapa, mbah setan kok, saya enggak. Jadi di keraton itu ada lorong bawah tanah. Itu ditutup sudah lama, sudah. Itu lorong bawah tanah itu untuk mereka dulu untuk sembunyi, sudah. Itu banyak ular dan kalajengking dan kelabang, saudara itu. Tapi saya waktu membersihkan itu, saya doakan, itu gelap gulita, itu di bawah tanah tidak ada. Itu kurang lebih 27 meter, saudara, panjangnya. Saya masuk situ. Tapi saya tidak pernah kena yang namanya ular, tidak namanya kelabang, kaki 1000, saya tidak pernah kena. Karena saya melakukan tugas Tuhan. Mengerti ya? Jadi kembali lagi kalau kita bicara tentang teologi batu, kalau saya ditanya, Pak Daud, kuburan yang paling baik itu dikubur gimana ya? Ditanam atau dibakar? Ya, nah saya bilang, ya kayak orang Toraja itu, masukkan gua. Nah saya ngomong itu, ya Yesus juga dimasukkan gua, loh. Tapi saya mengatakan, tapi bukan saya membenarkan bahwa itu yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan sudah dunia mati, itu sudah beda.
kita ini sudah di Hades, saudaraku, rohnya di Hades. Jadi sudah beda. Tetapi penghormatan itu yang membuat kita hari ini sebagai orang yang percaya kadang kasihan, ya toh, karena mereka melakukan itu sebetulnya ada imbalannya menjadi miskin, saudaraku. Saya punya videonya lengkap, video lengkap karena saya pernah mau buat. Jadi waktu pemotongan kerbau yang buang, saya lengkap. Itu ada 7 jam saya punya video itu. Saya datang ke sana, saya ikut upacara itu. Motong kepala itu, ngeri sekali. Lalu dimasukkan ke kotak semen itu, lalu ditutup dengan kain-kain itu, kain-kain apa namanya, kain sumba itu. Lalu keledainya dibawakan keledai. Oh, saya lengkap. Saya pernah mau mengungkap ini, tetapi Tuhan bilang jangan, jangan. Jadi tempat tinggal saya itu dekat dengan gereja Toraja, tempat gerejanya Sambo itu, yang sekarang dihukum penjara. Itu gereja dekat, saya dekat dengan pendetanya. Saya sering mengisi ibadah di sana. Tetapi kalau saya mengatakan seperti itu, saya tidak bisa, apa yang saya bisa lakukan? Kepada orang-orang, saya mulai tanamkan, orang-orang Toraja, ya udah kamu harus berdoa loh. Mungkin Bu Eli kenal namanya Rizwan, itu sekarang dia jadi S2 sudah, dan dia hatinya ke situ. Hatinya mau menerangkan itu. Dia ambil S2 di situ dan dia pintar. Dia sekarang mengajar di Setia, sekolah STT Setia. Dia orang Toraja yang dia fokus ke situ. Jadi saya mau katakan kepada Ibu Deborah, saya bukan tidak bisa jawab, tetapi itu memang upacara. Kalau saya orang Jawa, saya akan lakukan. Saya kalau orang Jawa itu kan pakai apa namanya, melatih koncar, melatih gajah nguling. Saya bisa buat itu. Saya bisa. Jadi upacara Jawa, tapi saya tidak lakukan. Saya katakan, enggak usah pakai ini, enggak usah pakai ini. Seperti itu. Ya, tetapi orang Jawa mendengar karena saya ada titelnya, jadi orang mendengar. Tapi sebetulnya ada hal yang gaib-gaib yang sebetulnya enggak usah dilakukan seperti itu. Itu Bu Deborah, jadi saya tidak mau jawab, tetapi kurang tepat kalau saya menjawab. Bagaimana upacara-upacara itu? Yaitu memang kita doa kita ya, supaya mereka tidak ditakuti dengan roh-roh nenek moyang. Itu loh. Jangan ditakuti gitu. Ya, terima kasih Pak Daud. Ya. Intinya yang saya ambil bahwa ada saat-saat di mana keluarga kumpul, bukan berarti kita tidak hadir, kita hadir, tetapi dalam suasana peperangan gitu ya Pak. Ini, kita ketika kumpul dengan keluarga, kita ini memang harus punya ketegasan dalam prinsip rohani, tetapi cara menguraikannya harus pintar, ya. Karena orang tua saya juga bukan, dia Islam kejawen, tapi kenanya karena saya lembut ngomong dan keluarga saya tuh menghina Yesus tuh, aduh, menghinanya tuh maki-maki, nama Yesus dimaki-maki, aduh Tuhan, aku sulit sekali. Jadi saya kalau ngomong Tuhan tuh nanti maki-maki. Dan dia kumpulkan pendeta-pendeta yang tidak benar, dia tahu semua. Ini pakai ini, oh, duitnya gini-gini. Aduh, menjelekkan semua. Tapi saya diam aja. Sampai kakak saya bilang gini, kita jangan gitu loh, kasihan Daud loh, Daud itu pendeta loh. Masa Daud itu dilukai terus? Saya diam aja, sudah. Tapi satu-satu bertobat. Karena apa? Setiap kali ketemu saya kalah. Tapi 2 alam nih, Tuhan ini. Belum ketemu sama Tuhan aja, nah ketemu sama Tuhan nanti dihabisin. Saudara, Bu Deborah, saya mau cerita. Kakak saya adalah 8 dokter terbaik di Indonesia. Dia kalau menteri itu, maaf kata, yang mau tes tuh disogok duburnya itu, dia kena apa penyakit apa, itu kakak saya. Dia 8 dokter, dia dokter kanker, dia ada di Darmais, dia punya orang hebat. 8 dokter terbaik. Tetapi dia tidak percaya Yesus. Karena dia kecewa. Dia tidak percaya Yesus. Lalu saya tuh kalau ada apa-apa, dihina saya diem aja. Tapi saya bawakan makanan, saya bawakan sate babi, saya bawakan brenebun. Tapi dia tidak ada harga bagi dia. Suatu hari anaknya sekolah di international school.
didatangi setan. Ada tangan itu. Lalu temennya bilang gini, maaf ini jangan salah mengerti ya. Istrinya bilang gini, panggilin pendeta aja, pendeta GKI. Karena dia tinggal di Menteng dekat gereja GKI. Lalu istrinya bilang, nggak usah. Nanti pendeta GKI bingung dan pendeta GKI. Dan pendeta GKI waktu itu, ya saya bukan GKI-nya, orangnya itu ternyata setannya tidak keluar. Karena pembantunya masih lihat setannya di dekat kolam renang. Lalu, udah panggil Daud aja, tidak pakai duit katanya. Dan waktu saya datang situ, saya Gratis. doakan, saya bahasa roh kurapata kosyandara, dan kakak saya bingung, oh kamu ngomong apa, kamu tidak tahu kurapata kosyandara, mari ayo datang. Itu saya urapi pakai minyak, termasuk keningnya kakak saya tak minyakin, dia diam aja karena dia kan dalam keadaan bingung, anaknya lihat setan. Gimana? Kasih kurapata kosyandara, ada saya roh, mantap saya. Naik ke atas, naik. Aduh, saya nggak pernah mau naik di Yesus dahsyat. sampai 3 tingkat toh. Ayo Kak naik. Jangan naik loh. Ini, ini lepas. Jangan dibakar loh. Aku nggak percaya bakar. Enggak. Ini lepas dulu, lepas nih. Gambar ini nggak baik. Ganti gambar baik. Habis ini kita beli gambar yang baik, yang mahal, yang puluhan juta. Ini murah pasti. Udah ini aku dapat dari Austria, jelek gitu. Tak gituin. Karena kakak saya tuh nggak suka yang bakar-bakar gitu. Pelepasan langsung. Ada gitu. Lalu saya urapi semua, tapi kepala orang itu yaitu kakak saya. Lalu saya bilang nih, ini setan akan balik lagi. Loh kok kamu gitu? Iya. Kalau kamu tidak berdoa, lu saya berdoa anak makan ya berdoa, bikin ibadah. Gua enggak mau saya bikin, panggil pendeta, bikin ibadah. Enggak mau saudaraku. Setannya datang lagi setelah 3 bulan. Haleluya, haleluya, setan datang. Supaya kakak saya berlutut sama Tuhan. Amin. Saya senang setan datang. Jadi kita perlu pakai setan supaya kakak saya bertobat. Karena dia tidak bisa melakukan itu. Oh ya, yang pertama itu sampai panggil orang-orang yang pintar, dia bilang setannya tidak ada. Tapi saya bilang, nanti datang lagi setannya. Kalau kamu tidak buat ibadah, karena itu rumah kosong, sepi, tersapu bersih, tapi tidak ditempati, akan datang lagi. Malah makin banyak. Dan benar makin banyak. Itu yang namanya sundel bolong bisa kayak arisan sliwer-sliwer. Saya sekali sedang, panggil saya atau tidak? Ya, panggil. Datang. Saya ajak menyembah. Tahu yang saya nyembah? Itu dari jam 12:30 siang, saya ajak menyembah, memuji Tuhan sampai jam 10 malam. Kakak saya udah gini, udah tidur. Nyembah. Padahal saya enggak nyembah, ya nyanyi lagu ini. Nanti saya dia enggak tahu lah itu apa. Bangun. Itu dari jam 1 sampai jam 10. Aku, itu kalau orang Belanda bilang aku strap. Apa ya, strap itu apa? Dikasih pelajaran. Dihukum. Dihukum. Jam 1 sampai jam 10. Lalu dia bilang, wah, kalau penyembahan kok lama ya? Oh ya lama. Oh itu kalau zaman dulu bakar dulu. Bakar apa? Korban itu baru masuk ruangan suci. Kamu nggak boleh masuk ruangan suci. Kamu cuma dokter. Dia bilang gitu. Tapi hari ini dia percaya Yesus. Itu. Jadi perlu setan toh? Perlu setan kadang. Terima kasih Pak Daud. Pak, satu saat kita doa bareng Pak. Perlu setan. Tuhan izinkan ada itu semua. Iya. Ini maaf kata-kataku agak enggak benar ya, masa terima kasih apa perlu setan. Maksudnya kalau setan enggak menakuti ya enggak tahu. Lah anaknya wah sekolah luar negeri. Wah ngomong Indonesia aja enggak bisa. Tapi sama setan dia takut. Rasain loh. Saya datang. Itu. Dan saya bilang, kamu mau minta apa? Saya enggak perlu duit. Saya lebih kaya. Padahal saya enggak punya duit, saudaraku. Tapi saya enggak mau duit. Nanti enggak ringan. Pelayananku dianggap ringan, enggak mau. Itu Bu Deborah kiranya boleh jadi. Ya. Amin. Bapak, kita berdoa satu saat. Bapak sama-sama berdoa di mana di Jawa, di mana doa perang. Amin. Urapan. Saya waktu di Graceberg, Graceberg itu apa? Freeport itu naik gunung itu kan itu tekanannya roh setannya kuat itu kan. Kita pusing semua, kita doa terus besar. Tiba-tiba kita buat
Pertahanan, buat pertahanan. Ayo semua baca ayat, baca ayat. Saya teman saya ada fotonya tapi saya tidak mutat. Itu di langit tuh bisa ada tembok itu. Masa langit ada gambarannya tembok. Langit biru lalu ada tembok putih, kota itu kayak benteng. Wih, ada tembok. Memang orang pendoa itu aneh-aneh ya. Tapi ternyata di foto ada tembok. Jadi aku di Graceburg tuh tanam tanam apa panji Tuhan, mematahkan segala ikatan-ikatan perjanjian. Itu karena orang-orang kan pakai jimat-jimat juga tuh di sana di Freeport. Jadi ada nanti mati, ada mati, ada mati itu. Jadi saya doakan itu. Itu ceritanya. Luar biasa. Makasih, Pak. Puji Setuju, Tuhan. Pak. Setuju, Bu Deborah. Kapan kita doa bersama ya? Ya, Siap. Ya, Bu setuju, Eri. setuju. Lapor Bu Eri. Nanti Ya, saya kapan ke Papua? ya. Yeah. Memang sudah waktunya Pak Daud datang ke Papua. Doa puasa Pak di sini Pak. Pas lagi doa puasa. Ya, siap, siap. Ya, nanti Bapak berikan kesaksian, Ya, sharing. siap. Pasti sangat membangun kita semuanya. Siap. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Lewat dikit tidak mengapa malam ini. Ekstra. Ada? Ya, Bu Bu Eli, Dewi, saya silakan Bu Dewi. menarik sekali nih Pak mengenai ini orang mati ya. Ya, Enggak hanya di timur sana Pak, di Sumatera ini khususnya, waduh, yang namanya kuburan itu sangat dikultuskan sekali ya. Kemarin itu saya kan perjalanan daerah menuju Samosir dari Tanah Karo. Itu saya sampai tercengang Pak. Kuburan itu dibuat kaca, ditaruh horden, kita kasih AC Pak. Tersenyum. Jadi hantunya kedinginan, kepanasan atau gimana gitu. Dan itu sepanjang jalan suatu tanah besar dijadikan kuburan gitu ya. Dalam hatinya pikir gini, aduh Tuhan kalau ini dibangun untuk gereja akan luar biasa gitu. Dan saya tangkap bahwa eh, eh, adat istiadat yang mengkultuskan nenek moyang ini yang membuat kantong-kantong Kristen itu jadi sangat sangat tidak terjadi terobosan Pak. Bahkan sampai sudah lama saya tidak ke Prapat, di Prapat itu di sebelah Polsek itu masjid segede-gede gambreng gitu. Saya pikir gini, ini orang Batak lucu banget ya, di tanah Batak masjid yang segede gitu diizinkan gitu. Sementara kita kemarin itu teman tadi saya ketemu orang meninggal, ketemu pendeta di situ dia bangun apa namanya gereja di tempat banyak orang Muslim gitu. Tetapi tidak boleh bangun gereja, dia boleh ibadah tapi di rumah gitu. Kenapa mereka militannya seperti itu? Nah orang Kristen kenapa tertidur gitu loh? Makanya banyak kantong-kantong Kristen ini yang akhirnya dimanipulasi sama orang-orang mualaf gitu. Nah ini yang perlu didoakan sebenarnya, mereka tuh lebih mengkultuskan nenek moyang. Waktu semasa hidup orang tuanya diabaikan, tapi sesudah mati dibangunkan bahkan pakai AC. Nah itu yang perlu sebagai masukan dari saya. Terus mengenai tadi saya sangat tertarik Pak, bagaimana Bapak tidur di apa di yang tempat seperti itu. Salut Pak, karena nggak semua hamba Tuhan mau seperti itu, mau benar-benar turun yang seperti itu termotivasi buat kita semua. Saya terbangkitkan lagi misi pelayanan ini karena memang kami dari dulu seperti itu Pak. Lampung Utara yang dulu sangat luar biasa tuh doa keliling terus sampai sekarang tuh ada tol ya Pak sehingga daerah itu maju. Bahkan kami itu naik klotok apa namanya dari mobil, naik kapal yang kecil gitu sampai ke daerah sangat dalam, air aja nggak ada, jadi mereka minum air hujan dan kita juga minum air hujan gitu. Jadi benar-benar itu tertantang lagi Pak untuk jiwa misi ini ya kapan lagi nih seperti ini gitu. Itu aja Pak, membuat motivasi semakin dahsyat. Terima kasih amin. Pak Amin. Daud, Tuhan Yesus memberkati.
Aku tuh kenal dengan Pak Adil Purba. Beliau itu kepala penjara di Kabanjai. Jadi dia orang orang apa ya? Orang apa kalau Purba itu masuk masuk apa? Malungun, Pak. Ya, Malungun. Tarikan Bapak. ya. Nah, beliau ini waktu saya datang ke Kabanjai, dia menunjukkan eh, apa makamnya nenek moyangnya. Bagus sekali. Lalu dia ceritain ini nenek saya ini. Lalu saya bilang, Pak Ade, kalau Pak Ade mati gimana? Saya gampang kalau mati. Loh, tidak. Ini kan udah penuh ini. Nenek moyang. Lalu Pak Adil, biar nanti saya di perkuburan umum. Wah, tidak bagus. Harus bikin yang terbagus, Pak. Anak Bapak berhasil kok. Tidak usah. Gitu. Lalu saya bilang gini, waktu bermalam kita ngomong, apa yang menjadi kebanggaan Bapak menunjukkan itu? Kenapa kok yang ditunjukkan kuburannya? Kenapa tidak ditunjukkan bagaimana ketika nenek moyang itu hidup, dia melakukan apa-apa? Kenapa tidak diceritakan? Lalu dia bilang, saya tidak tahu semua. Satu-satu saja tahu. Ya kenapa yang diceritakan itu? Di Jakarta tuh ada yang lebih bagus loh Pak. Apa itu? Ada orang Cina yang dikubur di atas apa tuh gedung tingkat 48 dan kuburannya di situ. Wah, itu tinggi sekali loh Pak. Dia bingung saudaraku. Tapi saya bicara gini. Kita ini sebagai orang percaya, khususnya di Indonesia, kita harus mempertahankan gereja kesukuan. Kenapa? Itu yang tidak bisa dilawan oleh Islam. Karena kesukuan itu kuat. Satu suku, dia mau nutup gereja kesukuan tidak bisa. Karena apa? Karena itu sukunya yang akan maju itu sukunya. Jadi saya pernah dulu pada waktu saya pernah dia undang di satu kegiatan PGI, saya katakan bahwa gereja kesukuan jangan ditutup. Biar saja. Cuma ada anehnya sekarang masa gereja kesukuan di Manado bisa buka di Indonesia, di Jakarta. Tetap Gemim. Loh, kok Gemim? Gereja masih Injil Minasa itu kan ada di Manado. Tapi dia buka di Jakarta, yaitu terserah. Tetapi yang benar itu sebenarnya gereja kesukuan jangan ditutup. Supaya itu pertahanan. Hanya yang kita doakan di dalam gereja kesukuan harus ada orang-orang yang bertobat. Harus ada orang-orang yang penuh roh. Harus ada orang-orang yang meliding mereka menjadi kebenaran Tuhan datang. Itu bagi saya. Ya, kiranya beri jadi berkat ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk pemaparan yang begitu luar biasa pada malam hari ini ya. Saya percaya Bapak Ibu semua Suara hilang, Bu. Suara hilang. Suara tidak ada, Bu Eli. Ya, sekarang bisa. Ya, puji Tuhan. Sorry, ini ada gangguan sedikit. Kabelnya kesenggol. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya ya malam hari ini semua sangat diberkati karena waktu ya. Jadi saya minta kesabaran Bapak Ibu tidak dapat diakomodir untuk yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Tapi saya harap bisa menarik sendiri ke situasi keadaan yang dihadapi di lapangan ya. Ada beberapa catatan atau beberapa hal yang Bapak Ibu nanti boleh praktekkan lagi langsung ya saat nanti menghadapi ataupun lagi berdoa keliling untuk hal-hal yang Bapak Ibu sedang gumuli. Dan mengenai hal yang tadi terkait dengan tadi ya mengenai yang terjadi di suku kita masing-masing ya juga kita sekarang lebih lagi semangat untuk menginjili ya kepada saudara-saudara kita ataupun juga orang-orang yang mungkin tidak terlalu dekat hubungannya dengan kita tapi mereka perlu terus mendengarkan kabar baik ya. Sangat sia-sia. Tadi kata Pak Daud apa namanya tuh
pamit-pamit kepada setan ya, mau lewat dulu dan sebagainya itu kan nggak ada gunanya sama sekali ya. Nanti kita pun perlu lagi mendapatkan eh, mungkin pendalaman ya dalam hal perbedaan antara kita tidak percaya kepada dunia orang mati ya dengan hal kita bisa melakukan mukjizat untuk membangkitkan orang mati ya. Ya. Ya, Iya. itu satu pengetahuan ya, satu pelajaran lagi buat kita semuanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ada Dokter Luisa juga di sini malam hari ini. Sebenarnya ingin sekali mendengar dari dokter. Ada mau menyampaikan sedikit dokter, sesuatu, 2-3 kalimat, silakan. Mic-nya belum dibuka, Dok. Iya, puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Daud. Iya, pengalaman saya juga ya Pak Pendeta di lapangan. Kalau sudah mau pelayanan, nah itu wah Tuhan bekali. Memang paling baik juga kalau peperangan seperti itu kita puasa ya. Jadi waktu di lapangan juga, kalau saya suka berdoa begini. Mungkin ada yang kenal dengan Ibu Non Rawong. Nah biasanya kami dulu saya juga Bu, almarhum. kita tim medis yang propornek kita yang pertama-tama jadi dokter sebelum mereka belum punya gedung ya. Nah, ketika mau lapangan, saya bilang Tuhan, kalau saya mau lapangan, kira-kira begitu. Kasih dong jiwa dan siap untuk dilayani. Dan benar Bapak Ibu, jiwa-jiwa ini dikirim oleh Tuhan gampang sekali. Ada cara yang Tuhan buat sehingga setiap pasien saya doakan, setiap pasien saya bilang sama Yesus, Tuhan kasih. Paling cuma bisa dihitung dengan jari tangan yang tidak mau. Dan saya berusaha tidak mengibaskan debu supaya suatu saat Tuhan kembalikan lagi untuk bisa melayani. Akhirnya, intinya satu hal yang nggak disangka yang itu. Dan tentu itu peperangan rohaninya yang paling utama, memang seperti Pak Pendeta Daud di tempat di mana saya pijakan kaki, saya langsung ngomong, begitu turun dari pesawat dalam namanya saya berikan tanah ini untuk kuasai oleh Tuhan, dimenangkan jiwa-jiwanya, diberkati tanah-tanahnya, baru mulai pelayanan. Begitu pengobatan sekali lagi saya dalam nama Yesus sembuh. Jadi setiap pasien saya akan pegang kepalanya dan saya doa. Sebenarnya itu saya sedang berdoa. Kemudian itu stetoskop yang saya taruh di dadanya itu sebenarnya saya berdoa. Tuhan apa dia? Apa yang harus saya buat? Saya apa? Jadi cara saya untuk menangani pasien dan memberikan kepada Tuhan. Kadang saya ngomong Tuhan selamatkan jiwa dia. Dan beberapa kali tanda ajaib yang terjadi, termasuk kalau saya Pak Pendeta nggak bisa lihat ya, nggak punya Tuhan nggak kasih memang untuk bisa melihat. Tapi kalau saya pelayanan sampai tengah malam pun nggak takut. Ketemu dengan ular ada pernah, tapi nggak takut. Bahkan wangi dan segala macam udah sudah mengalami itu waktu di Mentawai ya, berperang dengan mereka. Dan akhir waktu di NTT, Pulau Alor, di satu desa, saya lupa namanya, yang disebut desa terangker di Indonesia, bahkan di dunia dibilang yang bahaya. Aduh, namanya tunggu. Sebenarnya saya teringat tuh. Pokoknya di daerah Alor ya. Waktu pergi ke sana, memang itu memang perangan juga. Pasien banyak dan desa ini salah satu yang didatangi oleh air bah itu yang kejadian siklon, kemudian hampir habis. Ada 17 atau 19 rumah yang hancur, yang hanyut, kemudian keluarga-keluarga meninggal, ada satu anak yang diselamatkan, ada di Batu ya, dari Dewi Saidu. Nah, waktu kami pelayanan di sana, tiba-tiba berjalan ke sana ada 2 mobil, difasilitasi oleh ini ya, Bapak Bupati Oman Jobo punya mobil ya, dan Mama Bupati juga ikut. Nah, kita serangnya begini. Pertama teman saya dokter ahli mimisan, darah terus. Dalam nama Yesus, berhenti ya. Kali akhirnya ya Tuhan tolong bisa melayani lagi. Walaupun jadi istilahnya walaupun diserang kita tetap terus berjuang melayani.
Tiba-tiba ada satu bapak datang, saya tangani. Waktu saya tangani, saya bilang begini, Pak putar badannya. Putar. Begitu dia putar, saya mau periksa ya Pak. Di belakang itu ada keris. Waktu saya bilang, ini buat apa Pak? Terus waktu saya baru mau, waktu begitu dia putar, saya lihat ada keris, terus tiba-tiba kerisnya jatuh, lalu diambil, terus saya bercanda begini, buat apa Pak kerisnya? Jadi sebenarnya dukunnya, tapi Tuhan izinkan. Jadi dia tidak membuat apa-apa, dan dengan gugup dia bilang, oh nggak apa-apa dok, ini hanya untuk memotong rumput. Masa ada keris potong rumput? Udah tahu, jadi gitu. Nah itu kenapa? Setiap pasien saya mau tangani Bapak Ibu, sebelum saya bertanya apa-apa, atau dia begitu dia duduk, saya langsung pegang kepalanya. Itu doa dalam nama Tuhan Yesus. Satu hal yang saya juga minta, tidak ada kuasa doa dalam curhat. Waktu saya mulai pemeriksaan, ketika kita bicara nama Yesus, apapun yang ada dalam diri orang itu langsung dihancurkan oleh Tuhan ya. Nah, makanya dukun ini juga. Nah, lalu Mama Bupati diserang, tiba-tiba dia pusing, dia muntah-muntah, dan kami mau pulang. Waktu kami mau pulang, mobil yang satu ada kayak naga besar mau makan. Di mobil kami tidak, lalu turun. Lalu yang mobil itu mogok ya, macam-macam. Nah, tapi waktu kami mau turun, tiba-tiba Mama Bupati bilang begini, ada orang. Saya lihat juga, iya kok pakai baju merah di tengah hutan gelap gitu, tapi terus kayak bayangan, terus kayak ular juga lewat begitu. Tapi cuma lewat ya, dan saya nggak begitu jelas melihat, dan tidak Tuhan buat supaya saya tidak takut kali ya. Dan sampai akhirnya Mama Bupati ini, kita harus berhenti di satu desa, di mana di desa itu dia minta minum karena udah nggak tahan, dia muntah-muntah. Nah itu serangan. Intinya adalah kita memang akan menghadapi hal seperti itu, tapi satu kata kunci, jangan pernah takut ya. Immanuel, Allah hadir, Allah ada. Diri kita sudah bercahaya ya. Jadi belum apa-apa, setan sudah takut duluan. Ya, seperti dan masih juga kalau dia ada proses doa, makanya kita mempersembahkan dia dulu sama Tuhan kan. Itu dia. Tuhan, dia sakit apa ya? Langsung. Waktu saya pegang begini, rata-rata Bapak Ibu, mereka punya kuasa gelap langsung toeng jatuh. Udah kalau sudah begitu saya tahu pasti. Dalam KKR juga begitu, setiap ada yang kesurupan semuanya. Terakhir yang bulan tahun lalu di bulan Juli, saya dengan Full Gospel ya, IFDF Amerika datang ke Kepulauan Riau itu. Nah, di situ kan kita datang juga KKR setiap tantangan ada juga yang kesurupan. Udah didoakan. Kalau saya sama dengan Pak Daud, begitu saya pegang langsung saya tangking dalam nama Yesus, setiap kuasa gelap keluar. Tapi kita juga pakai minyak urapan ya biasanya. Kalau ada minyak urapan langsung. Waduh, Bapak Ibu, nggak usah takut. Begitu kita katakan nama Yesus di tinggi, udah langsung orangnya itu langsung rebah, lemas. Nah, memang ada juga beberapa kali yang begitu dia lemas tiba-tiba kabur lagi. Tiba-tiba, enggak, kalau sudah kayak gitu baru betul-betul kita kayak berperang, dan kita punya otoritas sekali lagi untuk meminta dia keluar dalam nama Yesus, dan kita bungkus dia dengan darah Yesus kan. Nggak mungkin lagi, itu kuasa tertinggi. Nah itu sebagai dokter itu pengalaman saya, sedikit pengalaman saya. Artinya menghadapi kuasa-kuasa gelap itu jangan pernah takut. Tapi kita memang harus perang. Persiapan saya sekali lagi, biasanya saya puasa. Saya puasa. Apalagi kalau saya meminta jiwa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ya, saya layani pasien. Saya kasih sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan siapkan mereka untuk saya bisa layani. Nah, itu Tuhan kasih. Asik banget punya. Gampang gitu. Luar biasa. Baiklah, kita akan masuk dalam doa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita setelah mendengar firman-Nya, aku sebagai hamba Tuhan mengutus kamu untuk pergi memberitakan Injil, untuk memberikan kabar baik bagi orang
yang belum mendengar, dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Biarlah apa yang kita dengar, kita lakukan, karena itu menjadi berkat bagi kami. Tuhan Yesus, aku mendoakan untuk setiap orang yang mengikuti Zoom ini, diberkati Tuhan, satu persatu Tuhan. Berkati, berikan damai sejahtera, berikan pertolongan dalam segala kesusahan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami itu semua seizin Tuhan untuk kami melihat pertolongan Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan kami alami untuk kami melihat mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati segala sesuatunya, bahkan keluarga kami, pelayanan kami, dan panggilan kami untuk memberitakan Injil. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, pulanglah membawa berkat dari Allah Bapa, berkat daripada Tuhan Yesus dengan kasih sayang dan perhatiannya. Dan Roh Kudus yang selalu menguatkan kita, yang memberikan mujizat, yang memberikan kita damai sejahtera itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tutup dan kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Daud untuk berkatnya Ya. dan untuk doa-doanya dan untuk firman-Nya. Puji